Oke, selamat berjumpa kembali di Talk Show Solusi SDM barengan Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamu. Tapi Bu Novi dari MSI sepertinya hari ini sedang berhalangan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi saya hanya akan menemani dan ditemani oleh narasumber tamu yaitu Mas Dedi Setiawan, koreksi nama kalau saya salah Mas Dedi. Ya. Mas Dedi Setiawan, SPSI, HR Manager, Potensi Insan Berdaya. Betul. Nah, apa itu potensi insan berdaya? Nanti saya tanyakan ke beliau, tapi saya sapa dulu. Apa kabar Mas Ded? Alhamdulillah Pak Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan nggak nular ya. Saya lagi flu soalnya. Jadi nanti kalau dalam perbincangan ada batuk-batuk mohon dimaafkan ya, sahabat Mercury, penonton di YouTube channel juga. Oke, tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum kita membahas tentang materi yang masih sangat dekat dengan keseharian narasumber karena beliau ini masih masuk Gen Z juga ya, generasi Z ya. Betul. Nah, sebagai HR Manager di Potensi Insan Berdaya, perusahaan apa ini Mas Ded? Boleh cerita sedikit? Oke, terima kasih Pak Aldi. Jadi Potensi Insan Berdaya ini lembaga human capital consultant ya di bidang biasa kalau di HR itu ya membantu mitra HR rekrutmen, Ya. terus training and development-nya seperti itu. Ya. Dan kita sudah kami juga sudah bermitra dengan beberapa lembaga, baik ada yang sosial, pendidikan dan juga ada yang bisnis juga. Berdiri sudah berapa lama? Kalau berdirinya udah jalan 5 tahun ini. 5 tahun ya, berarti Mudah. sempat menangi COVID ya, zaman-zaman COVID itu sudah operasional ya? Iya betul, malah ya baru katakanlah ini terus ya. Baru-baru operasional, kena COVID, wah itu ujian luar biasa atau itu anugerah luar biasa? Pastinya ujian ya? Ujian dan anugerah sih. Oh, ya. Kenapa dibilang ujian dan anugerah? Ya kalau ujiannya, kalau kami ya terbiasa kalau di dunia HR itu melihatnya sebagai tantangan ya, challenge gitu ya. Nah kalau ya kita melihat tantangan ini sebagai peluang gitu. Nah apalagi pas waktu zaman COVID itu ya, itu kan dunia yang setelah saat ini nanti kita erat untuk bahas ya di digital ini menjadi peluang kami juga itu. Jadi sudah langsung secara berdirinya dan juga untuk cara operasional kerjanya juga udah banyak yang jalan digital gitu. Iya. Artinya ujiannya karena baru berdiri ada COVID, tapi tantangannya itu mengembangkan webinar yang model-model digital kayak begitu, dan anugerahnya sekarang bisa bertahan berarti lolos gitu ya. Insya Allah lolos ya. Mas, apa saja yang bisa di-handle oleh Potensi Insan Berdaya ini? Kalau di kami ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita bermitra ya, kita menamakan ya klien kami itu dengan mitra. Mitra, oke. Jadi mitra kami itu ada di beberapa sektor, ada di filantropi atau sosial, kami itu ada namanya lembaga zakat ya, Taman Zakat namanya, Taman Zakat lembaga provinsi di Jawa Timur gitu ya, LAS provinsi. Kemudian ada juga sekolah Islam, sekolah swasta namanya Anahal itu, sama ada di bisnis yang ada kontraktor. Kantor di mana kantor? Kantornya di Taman Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Betul. Oh, jadi tapi cari cari duitnya Surabaya ya? Ya, Sidoarjo juga Timur ya? lah. Jawa Timur lah ya. Oke ya. Jadi artinya tidak hanya human capital konsultan, tapi juga ada lembaga ini ya. Ya, Ambil zakat tadi itu ya, bermitra itu ya. Ya. Dan sudah ada berapa Mas Ded di Potensi Insan Berdaya membawai berapa orang sebagai HR? Kalau di HR-nya itu ada 4 orang ya tim, dan rata-rata di tim di mitra-mitra kami itu ya sekitar ya 100, hampir 100-an lah segitu. Oh gitu ya, cukup banyak juga ya. Ya insya Allah, alhamdulillah. Ya, oke. Baik, hari ini kita akan membahas tentang selamat datang Gen Z, sang pendobrak inovasi. Iya betul. Kenapa
disebut sebagai pendobrak inovasi? Ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin saya ingin ini ya Pak Aldi ingin memberikan pendahuluan dulu ya tentang apa sih itu Gen Z dan itu Ya. kenapa kita bahas Gen Z itu di pagi ini gitu Pagi ya. ini betul. Betul. Nah, Gen Z ini sebenarnya kan secara ini teori yang saya ambil aja itu kan orang-orang atau angkatan kerja yang kelahirannya itu di 1996 6 ke atas ke ya. atas gitu ya, sebelum ke Alpha 2012-an gitu. Nah, ini yang sering kadangkala kena stigma Pak Aldi itu kan orang generasi Z ini sama stigma generasi atas-atasnya tuh malas gitu ya, Iya, malas, cuek, terus individualis Iya, gitu ya. nggak sopan bagi yang tua-tua itu. Betul, ada yang mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, ini apa ya, saya ingin menyampaikan terkait berbagi perspektif sebenarnya itu kenapa sih anggapan itu kok muncul di generasi-generasi sebelumnya padahal Yeah. ada hal lain loh gitu yang di Gen Z itu. Nah, itu sih kalau generasi-generasi sebelumnya itu kan mungkin ya lebih dekat dengan Z ya, masih sama-sama digital native-nya gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kadang melihat prosesnya seperti ini harus struktural kan, generasi bapak-bapak saya ke atas, Iya, gitu iya, kan, iya, iya, X ke iya. atas itu kan tipikal yang seperti disiplin. Kadang melihat di dunia kerja itu Gen Z ini gimana sih ya, tantangan Iya, iya, tersendiri iya, gitu iya, sama betul. di tim ya, HR atau SDM gitu di perusahaan atau lembaga. Oke. Jadi memang banyak karakteristik yang nggak usah jauh-jauh lah. Saya ini kan Gen X ya. Ketika di tempat bekerja kami ini di media ini juga kan mulai banyak anak-anak Gen Z. Betul, Kadang-kadang ya pertanyaan-pertanyaan mendasarnya hari ini niat kerja tangga gitu ya. Tapi Kak, kalau dilihat dari outputnya, loh kok ya iso gitu lah. Betul. Nah, ya kayak gitu itu deh ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kemudian kita kerucutkan ke kontribusinya bagi perusahaan, seberapa besar anak-anak Gen Z ini bisa kita beri persentase? Enggak kok, mereka cuman mungkin gayanya saja yang berbeda. Tapi kalau soal pencapaian jangan khawatir. Gimana penjelasannya, Mas Ted? Betul. Sebenarnya untuk secara kontribusi ya dari teman-teman kita di Gen Z ini, itu memang yang pasti secara karakteristik mereka itu kan sudah sangat dari katalah apa ya, kalau bahasa wong Surabaya wis lahir meletek iku wis Iya. internet gitu. Iya. Udah tahu internet gitu. Betul. Jadi mereka terbiasa dengan banjir informasi, banyaknya informasi yang mereka dapat, yang mana kadangkala itu tidak didapatkan oleh generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya mungkin tahu apa ya, mencari pengetahuan atau ilmu itu kadang harus nyari buku dulu, harus ketemu orang, talking langsung secara langsung gitu ya. Tapi kalau Gen Z ini ya wis lewat gadgetnya itu seperti itu, segitu cepatnya era yang mereka rasakan. Dan kalau secara kontribusinya terutama dalam hal pengembangan teknologi, kemudian inovasi kreativitas Gen Z itu luar biasa sekali gitu. Dan salah satu ya, karena saya backgroundnya di psikologi itu ya, dari banyak penelitian juga itu Gen Z itu salah satu generasi yang paling aware dengan mental health gitu. Okay. Yang mana mungkin sebelumnya bukan berarti generasi sebelumnya tidak tidak merasakan isu-isu mental health, tapi di Gen Z ini lebih sering dapat paparan, terus sering terbuka dalam menyampaikan pendapat-pendapat dan opininya gitu Pak Aldi. Kesadaran akan mental health ini yang kemudian membuat generasi-generasi di atasnya, terutama lagi-lagi kalau membandingkan kan sama X ya. Orang-orang X itu melihat anak-anak Z ini kalau orang Jawa bilang kemenyek ya. Kemenyek. Iya, nggak mau kerja keras-keras. Dia harus mempertimbangkan betul ada saat-saat untuk me time segala macam kayak gitu ya kan. Betul. Tapi memang betul ya, itu kan karakteristik yang ada di Gen Z ya. Iya, kalau di Gen Z sendiri itu kalau ini ya, mungkin saya itu katakanlah meskipun di secara usianya lahirnya itu memang di generasi Z gitu ya. Yeah. Tapi ini Pak Aldi, kadangkala saya mungkin paparannya dari didikan orang tua juga itu masih cukup ini ya, nggak terlalu
internet natif lah, digital natif dari awal, karena saya kan sebenarnya awal lahir dan besarnya itu kan di Lamongan ya, Di daerah. di daerah lah, di daerah katakanlah yang nggak terlalu saya nggak terlalu mendapat internet itu belum banyak. Ya, Nah pas paham, baru paham. waktu kuliah itu luar biasa gitu. Ternyata seperti ini. Baru ke Surabaya, kuliah di Surabaya itu luar biasa. Nah kadang kemainnya dan kawan-kawan itu salah satu stereotip ya yang ada di Gen Z. Padahal sebenarnya mereka itu dalam bekerjanya itu yang mungkin ya dulu kita bilang X ini kan bapak ibu kita ya, karena kan generasi Z ini kan dilahirkan oleh generasi X. Yang malah melihat sebuah hasil itu dari kerja keras, dari kita ngikutin proses dan kawan-kawan gitu ya. Nah kalau di Z ini karena sebegitu banyaknya pilihan, bahkan katakanlah dengan yang diidentifikasikan quote-unquote itu, kok opo-opo instan, opo-opo langsung hasil gitu. Itu karena sebenarnya memang di Gen Z sendiri ya, di teman-teman ini sudah banyak paparan informasi dan pilihan-pilihan terkait dalam berkarir, terkait dalam hal apa sih kesuksesan itu dan kawan-kawan yang mungkin beda perspektif dengan generasi X bapak ibunya ini gitu. Oke. Baik, menarik untuk kita diskusi lebih lanjut nanti, termasuk juga bagaimana kemudian perusahaan mengidentifikasi nilai-nilai serta motivasi utama dari Gen Z. Kita belajar dari pakar psikologi yang juga masih ada di generasi itu, lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Nanti kita lanjutkan ya Mas ya. Siap, Kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya diskusi saya bersama narasumber Mas Dedi Setiawan dari Potensi Insan Berdaya. Beliau HR Manager di Potensi Insan Berdaya, sebuah lembaga Human Capital Consultant ya. Oke, dan kita masih membahas Gen Z. Sekarang bagaimana kemudian di perusahaan itu bisa mengidentifikasi, karena kan anak-anak Gen Z ini kan cenderung memang nyantai gitu ya. Padahal kan kalau dari sisi organisasi perusahaan itu kan butuhnya orang yang kelihatan fighter, itu kan lebih mudah dilihat gitu ya. Nah, tapi kan belum tentu anak-anak yang kelihatan nyantai itu nggak punya fighting spirit yang luar biasa. Iya, betul. Nah, cara untuk mengidentifikasinya seperti apa ya Mas ya? Ya, kita menjelajah lebih dalam ya tentang Gen Z ini terkait kira-kira apa sih tantangan terutama ya buat saya pribadi juga yang bergerak di SDM itu melihat tantangan-tantangan ini gitu ya. Dan mau nggak mau ke depan ini angkatan kerja ini ya akan makin banyak. Gitu. Dan generasi-generasi sebelumnya kan sudah mulai retire, sudah mulai memberikan amanah-amanahnya itu ke generasi yang terbaru itu. Nah, dari memang kalau untuk membuat gimana sih mengelola atau ngatur Gen Z ini ya sebenarnya untuk diajak kerjasama kemudian bekerja kerasnya itu kita harus mengenali dulu juga itu terkait karakternya seperti apa gitu. Nah kalau Gen Z sendiri ini kan orangnya memang itu seperti yang saya sampaikan di awal, digital native, memang dari kecil udah internetan, terus terbiasa multitasking, kreatif, inovatif lah. Kadangkala ini salah satu ini kategori kreatif dan inovatif ini yang kadangkala out of the box. Ya, out of the box itu kadang-kadang bagi orang-orang X itu dianggap melanggar SOP. Betul, kadang-kala. Iya kan? Kamu ini kita udah buat aturan sistem seperti ini, tiba-tiba kamu ngelakuin ini gitu. Itu salah satu. Terus salah satu ini juga toleransinya itu sebenarnya tinggi sekali. Generasi Z itu termasuk toleransi dan iklim budaya inklusivitasnya itu tinggi dibandingkan mungkin generasi sebelumnya. Makanya kenapa kalau Pak Aldi ngelihat mungkin di sekitarnya atau ponakan-ponakan atau anaknya itu kan pasti sekarang itu jarang sekali menemukan anak-anak sekarang itu kayak akan fanatik pada satu
satu hal tertentu. Kalau di Amerika sendiri itu malah ini ya, ini kalau baca referensi di US sendiri itu semenjak Gen Z ini inklusivitas. Dulu yang terkenal kan rasisme dan kawan-kawan itu Gen Z ini salah satu generasi yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan toleransi. Itu salah satu kelebihannya juga. Kemudian itu karena di situ akhirnya fokus sama keragaman yang ada di lingkungan kerjanya. Makanya ini salah satu ini orang-orang Gen Z itu nggak suka hal yang monoton sebenarnya. Makanya ketika melihat, makanya saat-saat ini itu kan di angkatan kerja Gen Z ini melihat idaman ya atau idaman pekerjaannya, karirnya itu di kayak startup yang mana itu fun, rame, nggak ada sistem yang terlalu ini. Karena memang salah satunya di itu senang yang fleksibel, kemudian beragam gitu, nggak yang kayak termasuk mungkin ini seragaman itu agak ini saya agak sulit diterima oleh mereka gitu. Bahkan, ya ini kalau saya pernah baca itu ke depan mungkin yang mohon maaf, kadang orang-orang Gen Z ini kurang tertarik dengan yang mungkin dulu adalah impiannya generasi sebelumnya, pengen jadi PNS, jadi ASN. Oh, bisa jadi kayak begitu ya? Bisa jadi seperti itu, karena mereka salah satunya karena nggak mau ini ya, kayak melihat itu kurang asik, karena yang dilihat orang Gen Z ini yang sesuai dengan value-nya. Kalau value saya adalah saya itu orang Katalan, sekarang makanya banyak ya orang di desain grafis dan kawan-kawan itu kan salah satu pilihan-pilihan karir yang diambil. Itu melihat ini tua banget ya kata gitu, kayak ada istilah guyonannya itu boomers ini apa sih gitu, ngerti apa gitu, kadang-kadang seperti itu. Akhirnya ya itu tantangannya Pak. Dan menarik ya untuk mengidentifikasi lebih dalam begitu ya, karena memang tidak mudah untuk memahami dan kemudian menyelaraskan dengan dunia kerja. Karena kan bagi perusahaan sistem itu penting. Betul. Untuk keteraturan. Padahal sesuatu yang teratur, sesuatu yang rutin itu bagi Gen Z momok itu ya. Momok mungkin ya. Iya, artinya nggak bisa mudah diterima begitu. Nah, itu seperti apa Mas cara untuk menghandle? Karena kan katakanlah kita udah tahu nih tantangannya gitu ya. Teman-teman HR udah paham, apalagi kalau HR-nya juga Gen Z juga gitu ya. Itu akan lebih mudah ya. Tetap ada ininya lah, tantangan challenge-nya gitu. Iya, karena kan sebagai HR Mas Dedi mewakili manajemen begitu kan, yang nggak bisa semuanya harus bisa diterapkan. Terus gimana cara ini? Ya betul. Jadi bicara untuk mengantisipasi atau menghandling ini itu ya balik lagi, kalau kami saya di bagian manajemen gitu, ya balik lagi harus melihatnya, perspektifnya harus dua sisi, nggak bisa berat sebelah kata. Jadi kita ngelihat dari personnya atau generasi tim-tim yang di generasi Z ini, dan juga ya kita ngelihat visi, value, kemudian tujuan besar perusahaan atau lembaga ini gitu Mbak Aldi. Nah sebenarnya itu salah satu momoknya Gen Z itu gak seneng diatur gitu ya. Terus apa sih aturan-aturan ini yang sebenarnya menurut mereka itu kurang update, kurang relevan ya, bahasa pasnya itu kurang relevan bagi value mereka. Tapi sebenarnya kalau ini ngelihat dari sisi ke perusahaan atau lembaga itu melihatnya mereka ini belum tahu atau belum memahami aja kenapa sih lembaga atau perusahaan itu membuat value ini, mempunyai tujuan ini, yang mana bisa jadi hanya di masalah gimana kita mengkomunikasikannya ke karyawan atau tim yang di generasi Z ini. Jadi memang salah satu caranya ya harus diberikan induksi atau kalau di HR itu kalau baru masuk itu ada namanya onboarding program gitu ya. Jadi ada namanya orientasi awal. Nah itu pentingnya kenapa? Karena memang ini salah satu tantangannya
dan mungkin karena saya di generasi yang sama, akhirnya paham cara mengkomunikasinya ke mereka. Kadang-kala kan mereka itu kadang dinilai sebagai kok apa ya, kekritisan mereka kadang dilihat oleh generasi sebelumnya tuh kowe takok ae terus Iya. kok nggak paham-paham atau hal-hal seperti ini. Menurut generasi sebelumnya tuh ini prinsipal, ini value di perusahaan, yang mana akhirnya kan gadgetan, kenapa sih Pak harus seperti ini, kenapa value-nya seperti ini, kenapa itu salah satu khasnya ya. Ciri khas. Nah akhirnya makanya di mereka itu budaya komunikasinya itu terbuka, dialog memang salah satu cara untuk menyampaikan, menginline-kan, mengkorelasikan value atau visi perusahaan itu dengan cara terbuka, dialog, ngajak ngobrol gitu. Bisa jadi secara informal, mereka senangnya juga salah satunya seperti itu. Kenapa ya seperti ini gitu, kenapa visi ini katakanlah mengambil nilai-nilai tertentu, katakanlah di perusahaan ini nilainya tentang spiritual, katakanlah itu dijunjung tinggi, atau tentang visi di kami ini tentang lingkungan di menjadi concern di perusahaan ini. Nah, itu harus disampaikan sampai membuat mereka paham gitu Pak Aldi. Jadi kadang lebih kayak mereka ketika haus ya, curiosity-nya kan tinggi ya, haus pengen tanya gini, kenapa sih itu akhirnya tantangan tersendiri untuk SDM ataupun mungkin user atau manajer yang bisa jadi belum memahami bahwa sebenarnya gadget ini tanyanya memang kritis, dan kalau mereka mendapatkan jawaban yang pas bisa jadi kan, dan value itu akhirnya sama dengan value yang pribadinya itu rasakan, bisa jadi luar biasa pencapaiannya gitu ya. Pencapaiannya luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, tantangan paling utama anak-anak Gen Z ini lebih ke apa? Apa yang terakhir ini tadi? Iya, terutama mungkin lebih ke ini ya, komunikasi. Kalau ini perspektif saya, bagaimana mengkomunikasikan dunia usaha atau perusahaan ini itu ke mereka, yang mana itu katakanlah kita menyampaikan value visi itu jelas clear, karena mereka itu harus, makanya kadang itu tantangan. Kalau orang dulu mungkin contoh katalah Mas kirim email gitu, kirim email kadang mikirnya ini ya, orang dulu mungkin kirim email ini harus saya tunggu, nah, karena nanti pasti ada follow up atau apa. Orang mungkin generasi sebelumnya tuh memahami. Kalau generasi sekarang salah satu nanya, tolong kirim email, kirim email, setelah itu ya udah gitu. Hanya salah satunya mereka dalam hal kadang kala memang tantangannya di generasi kami ini itu mensegregasi atau memisahkan kadang-kala dunia, ini kerja, ini individu saya. Makanya kencang-kencangnya work life balance itu termasuk yang diinginkan, atau kadang-kala value yang menjadi value-nya generasi-generasi. Ya, jadi tantangan utamanya itu komunikasi. Artinya kalau HR-nya itu orang generasi Y masih mending. Masih nyambung masih. Kalau misalnya masih ada perusahaan-perusahaan yang HR manajernya Gen X, ya mesti banyak-banyak untuk diajak ngobrol nih anak-anak ini. Betul. Karena mereka suka segala sesuatunya itu reasonable. Kenapa kemudian ada aturan ini? Ini loh reasonnya. Kenapa ini nggak boleh dilanggar ini? Selalu kayak gitu ya Mas? Betul. Harus clear. Jadi gambarnya ya harus step by stepnya itu harus clear, karena katanya diperintah A ya saya ngelakunya A, nggak ada A+1, A+2 itu belum. Kadang-kala mereka kadang nggak melakukannya karena ini tidak menjadi perintah saya juga gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lanjutkan, bagaimana perusahaan mengantisipasi kecenderungan Gen Z yang bisa menjadi penghambat untuk pencapaian tujuan di perusahaan itu sendiri? Kalau cara ya mengantisipasi tantangan ini itu, yang pertama bisa dengan itu yang saya sampaikan tadi, mengklarifikasi tujuan dan harapan perusahaan. Jadi harus disampaikan clear ke
teman-teman generasi Z ini atau angkatan kerja Z ini. Kemudian itu berikan arahan yang jelas, direct dan harus clear. Jadi jangan bukan secara implisit lagi, harus eksplisit, harus A B C D, caranya seperti ini, A B C D itu harus clear gitu. Kemudian ya seperti tadi yang saya sampaikan, pola komunikasinya juga harus difasilitasi dengan cara terbuka, open ya itu. Kemudian memberikan umpan balik atau feedbacknya itu juga harus secara teratur dalam hal ini harus continue ya. Kadangkala mungkin generasi sebelumnya seperti ini ya, katakanlah lakukan hasil pekerjaanmu itu seperti ini, hasilnya seperti ini, menurut kami atau di manajemen atau manajer itu kurangnya ini, tolong perbaiki ini. Mereka langsung bisa seperti itu. Kalau di Gen Z ini harus sering-sering di follow up, jadi gimana, ditanyain, diapresiasi, kalau memang bagus, kalau kurang ya kurang bagus disampaikan gitu dengan cara menunjukkan data. Kemudian dan siap untuk dialog, untuk tantangan di SDM itu harus siap untuk dialog. Siap untuk dialog dan kemudian selalu by data ya. Betul. Tidak mungkin dia karena Gen Z juga sangat bisa memahami kalau atasannya like and dislike, mereka paham betul ya. Betul. Mereka akan cenderung akan melihat itu sebagai hal yang mengganggu buat mereka. Dan di sisi lain harus ada mereka tim generasi Z ini tuh harus perusahaan menyambut tantangan itu dengan menyediakan salah satunya juga latihan dan pengembangan, harus ada training dan kawan-kawan gitu, dan memberikan insight knowledge baru itu menurut penelitian itu cukup efektif untuk meningkatkan engagementnya di Gen Z ini. Kemudian diikutkan keterlibatan. Jadi di kami salah satu mitra kami di lembaga filantropi itu yang Taman Zakat itu bahkan ketika dalam penyusunan strategi dalam strategic plan tahunan itu di manajemen itu bahkan men-share ini salah satu memfasilitasi Gen Z gitu ya, Google Docs untuk memberikan masukan, saran, kemudian untuk bahan di manajemen itu untuk melihat menganalisis strategi yang akan dilakukan di tahun depan. Itu salah satu bentuk memberikan keterlibatan ke mereka, karena seperti yang saya sampaikan tadi termasuk banyak ya di kami itu yang generasi Z di karyawannya gitu. Ya, kalau semua hal yang menjadi hambatan-hambatan tadi bisa diatasi, bisa ditangani dengan baik begitu ya. Apa janji potensi yang ada di anak-anak Gen Z ini untuk pencapaian perusahaan yang lebih produktif, apa Mas? Biasanya kalau sudah inline sudah sesuai nih, sudah klik lah ya, klik katakanlah, itu mereka di banyak ini juga ya, di banyak literatur yang saya baca juga itu mereka akan melejitnya itu bisa jadi kalau katakanlah generasi sebelumnya tuh stepnya 1, 2, 3 kayak naik tangga, Gen Z itu bisa langsung kayak naik jet gitu seret, karena mereka dalam hal knowledge, dalam hal literatur juga mereka kan cepat ya melihat dari internet dan jadi contoh kayak buat desain seperti saya dulu mungkin generasi sebelumnya anak desain itu yang harus paham Photoshop, harus paham Corel dan kawan-kawan gitu. Sekarang itu di internet itu sudah ada sangat mudah gitu ya, ada Canva, ada apa, ngilangin background dulu harus ke Photoshop pakai di klik ada cursor, sekarang ada remove biki. Jadi mereka yang dulu mungkin katakanlah untuk desain orang-orang dulu pakai aplikasi-aplikasi tertentu itu bisa 1-2 jam. Sekarang dengan difasilitasi dunia digital yang sangat erat dengan mereka, bisa jadi cuma berapa menit aja gitu. Sangat efisien sekali. Gitu. Ya, terlepas dari model-model kerja mereka, ternyata potensi Gen Z ini juga sangat luar biasa. Sepanjang teman-teman HR bisa menghandle mereka dengan pas, dengan klik gitu ya. Betul. Oke, nanti kita lanjutkan, kita ke iklan dulu.
Oke, silakan Anda bertanya di line telepon boleh di 0315620096 atau 5679696 atau boleh memanfaatkan WhatsApp ya, message by WhatsApp di 081 730 0096. Saya cek ini ada beberapa sahabat Merkuri. Yang pertama Mbak Mita atau Ibu Mita, selamat pagi ya. Terima kasih sudah mampir di perbincangan solusi SDM. Mbak Mita menanyakan gini Mas Ded, bagaimana cara mudah membandingkan Gen Z dengan generasi di atasnya tanpa memblendkan, maksudnya menyatukan gitu ya, ngeblendin generasi Z dengan yang di atasnya tanpa menimbulkan masalah di pekerjaan. Ini kan klasik ini. Klasik ya. Ya, di mana-mana banyak yang seperti betul, ini. Betul. Iya Mas. Ya, kalau bicara generasi itu ya Pak Aldi, atau terima kasih juga Mbak atau Ibu Mita tadi yang menanyakan. Tantangan memang antar generasi itu pasti selalu ada gap antar generasi. Yang mana kadangkala memang yang pertama, salah satu strateginya ya atau caranya yang pertama itu harus mengenal dulu. Makanya seringkali kadang kita membuka sebuah mukadimah itu tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Itu harus juga dilakukan dalam perusahaan yang mana dalam hal ini menyatukan antar generasi itu. Jadi yang pertama harus kenal dulu. Bukan hanya kenal generasi yang bukan generasinya, katakanlah, tapi juga harus mengenal dulu generasinya dia, karakternya itu sebenarnya seperti apa sih, apa yang akhirnya nanti ini potensial untuk jadi jadi konflik atau jadi perdebatan atau pertentangan. Itu harus paham dulu. Akhirnya di sini bisa jadi ketika sudah kenal akan tahu gimana cara komunikasinya seperti apa. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ketika sudah kenal ya balik lagi ya, open mind atau growth mindset, terbuka dalam hal inovasi, dalam hal perbaikan, itu juga harus dimiliki semuanya dulu. Kalau saya pernah ngikutin talkshow SDM ini juga yang adaptabilitas, ya memang harus adaptif juga gitu. Bukan hanya salah satu generasi aja, tapi juga harus adaptif. Manajemen juga harus adaptif. Tim-tim yang dilibatkan yang berbeda generasi juga harus adaptif gitu. Yang ketiga, mulai aja dalam hal ini membuat proyek-proyek yang dilibatkan antar generasi ini tuh dilibatkan gitu, sehingga kadang-kala kan kalau nggak dicemplung itu kan nggak ngerti Pak ya. Kadang-kala istilahnya orang Jawa itu kan kalau nggak dicemplung nggak paham gitu. Coba ya dibuat proyek yang mana di situ ada beragam orang di generasi ini gitu. Salah satunya seperti itu, dan dicoba aja, dimulai aja. Ya, jadi yang paling saya ingat itu ya dimulai aja, just do it gitu ya, just do it ya, bukan duit uang tapi just silakan dimulai saja. Bu Mita itu mudah-mudahan menjawab, tapi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Betul, memang artinya, harus exercise. Iya, harus exercise karena kalau yang di generasi X itu ngerasa lebih senior, biasanya senior itu nggak mau diremehkan. Tapi di sisi yang lain, anak-anak Gen Z ini perilakunya sudah membuat orang jadi merasa diremehkan. Padahal mereka belum tentu punya niat seperti itu. Makanya cemplungin aja, biar sama-sama tahu gitu ya. Betul. Pak Andi, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan juga join di talk show pagi ini. Apakah dengan melepas Gen Z dengan tanggung jawab tanpa kontrol bisa dilakukan? Karena realita di lapangan sepertinya harus dengan kontrol ketat. Bagaimana? Ya, ini. Baik. Terima kasih Pak Adi. Semoga Pak Andi ya, Pak Andi semoga bisa menjawab. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya Pak Aldi, bahwa memang salah satu tantangannya itu kadangkala memang isunya ketika dilepas takutnya kurang optimal gitu ya, terus kadangkala takutnya meleset kalau bahasa Jawa meleset. Nah, betul dari yang literatur yang saya baca yang sudah saya sampaikan juga tadi itu memang bisa sebenarnya kalau katakanlah dikasih project, diberikan project, menghandle suatu project yang mana harus diberikan koridor-koridornya.
harus diberikan alur kerjanya itu secara jelas gitu. Memang harus seperti itu. Mungkin kelihatannya susah di awal, tapi sebenarnya kalau itu sudah akhirnya terpatri, cara kerjanya seperti ini, clearnya seperti ini, mereka malah bisa ini ya. Gen Z ini kan inovator ya, makanya sesuai dengan tema kita sang pendobrak inovasi itu. Karena memang kadangkala kita kalau katakanlah Gen Z sudah clear nih, harus seperti ini caranya, alurnya seperti ini, katakanlah. Mereka akan bisa jadi yang penting saya nggak ngelawan alur dan sistem yang sudah dibuat ini, tapi kalau saya berinovasi bisa jadi lebih hasil yang didapatkan itu lebih yang diharapkan atau diekspektasikan oleh yang pemberi amanat atau katakanlah manajemen lah, seperti itu. Bisa sekali. Yang penting yaitu tantangannya memang harus ada selain harus ada kontrol, tapi juga kita sebagai yang pemberi tanggung jawab itu harus memberikan kepercayaan. Karena kadang-kadang kalau Gen Z itu ngelihat kamu ngasih saya tanggung jawab ini tapi nggak ada kepercayaan, yang ngapain gitu. Akhirnya bisa seperti itu gitu. Jadi kontrol perlu, tapi juga kepercayaan juga tidak kalah penting. Jadi ini ilustrasi yang paling pas tuh kayak kita main layang-layang tuh lah ya. Kadang diulur, tarik ulur ya. Tapi memang betul seperti itu ya Mas Dedi ya. Harus ada katalah iki menurut saya tak kencengi dhisik gitu kan kalau bahasa Surabaya. Kalau ini oke bagus teruskan ulur gitu. Di bentuk apresiasinya katalah wis tak ulur. Oke lanjutkan, beri inovasi yang lain. Karena kalau buat program atau buat proyek sesuatu lanjutkan gitu. Ya, nggak bisa juga Gen Z ini terlalu dikekang-kekang Pak Andi, tapi nggak benar juga kalau kemudian mereka di-loss ya, tanpa ada batasan-batasan. Nanti mereka akan out of control, jadi nggak menjawab keinginan perusahaan. Nah, kemudian dengan segala diskusi tadi itu untuk memastikan keberlanjutan, katakanlah untuk menahan dalam tanda petik ya anak-anak Gen Z ini supaya lebih kerasan di tempat kita. Feedbacknya apa Mas untuk mereka? Dan kemudian bisa nggak mereka itu diiming-iming dengan ini program pengembangan karir, terus jenjang karir seperti apa? Betul. Ya, sepakat Pak Aldi. Jadi ini salah satu karakter Gen Z itu kadangkala dalam hal untuk membuat mereka kerasan ya, bahasa Surabayaan itu kerasan gitu. Itu ya memang ini yang menjadi perbedaan, dan mungkin saya bisa mencerminkan meskipun mungkin saya tidak merepresentasikan gitu ya, tidak merepresentasikan, tapi tapi saya sendiri sebagai yang di Gen Z ini merasakan bahwa puncak atau katakanlah bisa dikatakan saya sukses itu ketika saya diberikan ruang dan saya diberikan kelihatan ya ada jenjang karir yang jelas, terus ada kesempatan, saya dapat pengembangan diri, itu lebih utama dibandingkan ini lebih utama daripada saya dapat yang mungkin generasi sebelumnya dapatnya salary-nya gede dan kawan-kawan. Itu bukan jadi salah satu motivasi utama sebenarnya untuk Gen Z. Yang penting value itu. Contoh, saya di sini kelihatannya karir saya bisa jalan. Makanya salah satu cara perusahaan juga untuk mempertahankan engagement atau kerasannya si Gen Z ini juga harus menunjukkan nih, kalau kamu nanti di sini itu karir path-nya seperti ini itu ada. Kalau bisa disampaikan itu ketika katakanlah mungkin ya interview. Ini pengalaman ketika rekrutmen juga seringkali kan yang masuk kan mesti angkatan kerja sekarang fresh graduate ini juga kan banyak anak-anak Gen Z. Pasti Gen Z semuanya gitu. Jarang sekali menemukan yang dia X ke atas gitu, mungkin Y sama Z itu. Yang ditanyakan malah jarang sekali ini pengalaman personal ya. Gajinya berapa gitu? Jarang sekali. Jarang sekali. Rata-rata memang mereka itu melihat pengembangan saya di sini nanti akan seperti apa. Makanya akhirnya tantangan di kami itu salah satunya ada salah satu program itu namanya Inspirasi Pagi. Inspirasi Pagi ini salah satunya seperti ini, seperti kayak seminar kecil, seminar di internal gitu ya. Yang mana itu yang transfer knowledge juga bisa bergantian. Bisa dari manajemen, bahkan bisa jadi tim yang di antar generasi ini bisa memberikan materi juga gitu, dilibatkan siapa yang jadi MC, operator, jadi semuanya terlibat. Nah itu salah satu di kami melihat
orang-orang atau generasi ini Z ini senang ketika ada di sini banyak pelatihan atau di sini saya itu diperhatikan. Gitu Pak. Iya. Jadi memang karakteristik yang khas dari Gen Z ini mereka memperhatikan betul career path ya. Career path. Dan itu harus dicapai dengan pelatihan-pelatihan itu mereka senang banget ya. Senang sekali. Oke, baik. Kita ke Pak Helmi. Pak Helmi, selamat pagi. Seorang Gen Z belum lama bekerja di sebuah perusahaan tapi sudah mendapat tanggung jawab yang besar. Bahkan sudah mendapatkan tawaran yang bagus menduduki posisi tertentu. Apakah Gen Z memang sepotensial itu? Menurut Pak Dedi, dalam kasus ini apakah nilai lebih Gen Z itu? Apakah Gen Z memang sudah pantas mendapatkan promosi secepat itu? Wah, ini out of the box juga ini. Out of the box. Gimana Mas Ded? Kalau ada kasus seperti ini? Ya, jadi gini Pak Aldi, yang perlu dipahami juga bahwa seringkali ya jadi isu di perusahaan itu ketika hari iki lagi mlebu hari iki lagi mlebu kok moro-moro moncer di sisi lain iso opo ngerti opo. Betul. Di dunia psikologi sendiri itu kan ada yang namanya ageism. Ageism itu semacam kayak rasisme tapi umur. Ageism. Ageism dari kata age itu. Jadi ini juga yang seringkali menjadi momok di gadget kayak wong katakanlah ya, saya lebih pantas, saya tuh lebih paham ini, lebih tahu ini. Tapi karena saya di sini masih junior, seringkali kadang akhirnya melihat, saya harus sabar dulu atau apa gitu. Nah, seringkali ketika ini salah satu karakter ketika melihat, saya di sini nggak berkembang dan kelihatannya senioritasnya tinggi sekali. Mereka nggak nyaman dan biasanya salah satu ininya nggak kerasa gitu. Nah, ini kalau pengalaman personal saja ya, saya tidak bisa merepresentasikan tapi semoga mewakili. Ya contohnya dengan saya sendiri gitu. Maksudnya saya ini kan secara generasi Z, tapi tanda kutip sudah diberikan amanah, gitu ya. Diberikan amanah dan diberikan kesempatan untuk menduduki posisi tertentu gitu di manajerial. Nah, bukan berarti akhirnya tidak boleh atau tidak pantas, ya balik lagi kita juga akhirnya melihat orang ini potensial dan perusahaan atau manajemen juga tidak tutup mata ketika melihat orang ini potensial gitu. Ya kenapa tidak kita coba untuk promosikan atau tidak coba kita berikan tanggung jawab yang lebih besar, yang mana ya tetap biasanya tetap harus ada koridor, harus ada supervisi juga seperti itu Pak Aldi. Jadi Pak Helmi tadi ya, semoga membantu menjawab itu, yang mana nggak ada masalah dan semoga juga menjadi, karena mau nggak mau ke depan dari sisi industri dan juga dunia wirausaha nanti akan banyak diwarnai oleh generasi Z ini. Jadi beruntunglah ketika ini, kalau pendapat personal ya, opini, beruntunglah ketika di sebuah perusahaan atau lembaga punya generasi Z yang tanda kutip masih muda dan moncer itu tadi. Karena biasanya out of the box pemikirannya, yang mana ya tadi seperti yang sampaikan contohnya terkait kayak desain aja, itu juga bisa berlaku ke hal yang lain, terutama ke kinerja gitu. Artinya pertanyaan Pak Helmi ini bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. Dan ketika Mas Dedi diminta untuk menilai ya, pasti Gen Z ini punya nilai lebih yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ada di perusahaan itu, begitu ya? Ya dengan itu tadi, dengan koridor-koridor yang harus ditentukan juga ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya. Betul. Bukan beda lagi kalau misalnya Gen Z-nya baru masuk langsung dapat jabatan, dia anaknya owner, itu beda lagi gitu ya. Itu kasus yang lain ya. Ya. Tapi dalam posisi ini ya bukan tidak mungkin Gen Z diberi tanggung jawab lebih kalau memang kapasitasnya menututi, ya nggak masalah gitu ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan menjawab Pak Helmi jawaban dari menjawab pertanyaan Anda. Jadi, dan tidak ada yang salah ya kalau Gen Z memang punya kapasitas kemudian dipromosikan melewati beberapa jenjang karir yang lain, nggak masalah ya. Maksudnya beberapa orang yang lebih senior tapi HR-nya ngelihat ini kayaknya kok ragu-ragu ya, nah Gen Z-nya lebih tinggi, nggak masalah ya. Potong generasi gitu ya.
Saya coba jawab dengan pertanyaan seperti ini. Hmm. Kalau Pak Aldi katakanlah punya perusahaan katakanlah ya, punya perusahaan terus punya tim tim yang mana ngelihat ada beberapa tim ini, contoh yang orang tim satu katakanlah si A ini loyal banget, katakanlah komitmennya loyal banget, tapi secara kinerja ya biasa-biasa aja, so-so gitu. So-so aja. Bisa jadi kadang katakanlah kalau kita bicara di HR produktivitas karyawannya malah kayaknya kok nggak naik, malah ini jadi cost-nya perusahaan gitu ya. Dibandingkan dengan tiba-tiba Pak Aldi katakanlah dapat karyawan baru dan masih muda, dan ini kayaknya bagus untuk prospek ke depan dalam hal pengelolaan perusahaan ini. Untuk Pak Aldi sendiri kira-kira seperti pasti pilih yang pasti milih Dedi Setiawan lah ya. Iya. Betul. Jadi memang kalau kita bicara di bisnis kan pasti ngelihatnya sebagai ini ya kita ngelihat siapa yang ini menunjukkan atau memberikan dampak positif ke perusahaan kita kan seperti itu. Jadi nggak harus senior, kita lihatnya dari base kinerja. Jadi base kinerja ya, bukan like and dislike, dan bukan yang lain-lain juga pertimbangannya. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana kemudian perusahaan itu bisa mengukur keberhasilan dari manajemen genset di tempat kerja? Apa saja indikator kunci yang bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen? Oh, jangan-jangan perlakuannya ini cocok, ini nggak cocok, ini gimana cara untuk ini? Kalau di sini yang pertama identifikasi tujuan dan ekspektasi dulu. Jadi harus KPI ya, kita kalau di catatan KPI-nya karyawan atau tim kita itu ya harus inline, harus selaras dengan KPI-nya perusahaan seperti itu. Harus diidentifikasi dulu. Kemudian harus ditetapkan KPI yang terukur. Katakanlah ada persentasenya seperti apa, dinilai ini berhasil atau tidak berhasil. Kemudian bisa menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Bisa jadi dulu kita mungkin yang generasi sebelumnya ketika evaluasi pakai kertas kita tulis. Sekarang bisa jadi pakai Google Form aja gitu. Bisa jadi seperti itu kita ngelihatnya. Kemudian berikan itu tadi feedback yang teratur. Jadi jangan, ini juga kadang-kala tantangan ya. Kadang-kala tantangan user atau manajer atau atasannya itu ketika ngelihat Gen Z ini dia bagus, mengapresiasinya itu kadang-kala malu-malu gitu. Karena takut waduh iki ono sing luwih lawas sih. Ada yang lebih senior ini. Saya mesti menjaga perasaannya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Kemudian pertimbangan aspek kualitatif dan kuantitatif juga itu. Selain kuantitatif juga kualitatif juga. Makanya di kami itu dan di banyak perusahaan itu penilaian performance appraisal. Kalau bahasa mudahnya itu rapotannya karyawan. Itu kan minimal biasanya ada 2 aspek, yaitu perilaku kerja sama hasil kinerja. KPI sama perilaku kerja ini sikapnya. Nah, sikap ini lebih ke kualitatif. Gimana? Nah, biasanya sikap ini inline dengan value perusahaan. Jadi contoh, value perusahaan ini apa katakanlah? Siap baik katakanlah seperti itu. Nah, itu ada sinergi, inisiatif, achievement. Nah, itu salah satu bentuk penilaian kualitatifnya. Kemudian kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan ketika membuat KPI gunakan sebisa mungkin kita mengusahakan KPI itu bisa kolaboratif karena dunianya mereka ini kolaboratif. Iya. Senang sekali sosial gitu. Oke. Sayang sekali waktu kita terbatas ya. Senang ngobrol sama manajer HR yang Gen Z dan menelanjangi dirinya sendiri itu lebih enak begitu ya. Karena kan bisa lebih reflektif juga. Lebih reflektif karena itulah keseharian beliau, Mas Dedi Setiawan. Mas Ded, kalau sebelum sebagai closing statement dari topik kita untuk generasi Z yang Anda sebut sebagai sang pendobrak inovasi ini kan punya banyak kelebihan meskipun di sisi yang lain juga punya beberapa kekurangan. Bagi teman-teman HR yang sedang mendengarkan diskusi kita, menonton kembali di YouTube channelnya Mercury, apa closing statement untuk menempatkan Gen Z sebagai sang pendobrak inovasi ini pada tempat yang the right man on the right place? Oke. Jadi
eh, semoga memberikan ini ya, memberikan insight juga. Kalau closing statement dari saya, Pak Aldi, itu intinya mulailah melihat Gen Z ini sebagai bukan sebagai stereotip yang kadangkala membuat kita akhirnya nggak mau mendekat ke mereka. Oke, ya. Kadangkala mereka itu kurang didekatin aja karena sudah melihat stereotip, wah iki individualis HP-an naik, kadangkala seperti itu. Nah, itu semoga kita atau generasi-generasi yang sebelumnya dalam hal ini di lingkungan kerjanya juga harus mau mendekat, gitu, mau mendekat, memahami yang mana nggak semua yang distereotipkan itu salah gitu ya. Jadi atau kurangannya aja, tapi lihat sebagai kelebihan dan temukan cara komunikasi yang pas kepada mereka dan tunjukkan atau berilah insight-insight atau pengetahuan dan keterampilan yang mana ini juga berguna ketika dia juga interaksi dengan generasi yang lain. Oke, baik, luar biasa statement closing statementnya, dan terima kasih banyak Mas Dedi Setiawan SPSI dari Pesona. Dari Potensi Insan Berdaya. Sukses selalu untuk Potensi Insan Berdaya. Terima kasih Pak Aldi juga, sukses selalu, sehat selalu. Sehat selalu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Oke. Baik. Ya, sahabat Merkuri, sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Dedi Setiawan untuk Solusi SDM kali ini. Kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM selanjutnya dengan topik dan narasumber tamu yang berbeda. Sampai ketemu dalam perbincangan selanjutnya.